Dari informasi persidangan Tom Lembong, kita ke DPR RI yang menyoroti kekosongan duta besar RI di 12 negara, diantaranya Amerika Serikat, Jerman, dan Korea Utara. Jadi pemirsa, kekosongan di 12 KBRI ini disoroti oleh Komisi 1 DPR RI. Dan hal tersebut ditanggapi Menteri Luar Negeri Sugiono yang menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan posisi duta besar di negara lain kosong dalam waktu yang lama. Sugiono juga menyampaikan Kemenlu telah merampungkan nama-nama calon duta besar RI dan usulannya sudah atau diserahkan ke DPR RI. Banyak contoh sehingga saya berharap bahwa tadi yang seperti Pak Fredrik juga sampaikan, dalam rangka mencari duta besar ini tidak mudah. Ya. Semuanya harus kita hitung dan kita perhatikan, ada kompetensi. Memang tidak mudah mencari duta-duta besar sekelas Pak Hafaz dan Pak Tata. Jadi perlu waktu, oleh karena itu ya alhamdulillah semua prosesnya udah bisa kami selesaikan di Kementerian Luar Negeri, dan beberapa duta besar juga sebenarnya ada di ruangan ini tapi belum bisa berangkat karena proses dari negara akreditasinya juga masih berjalan, dan semoga dalam 1-2 hari ini usulannya sudah bisa sampai ke DPR. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut pemerintah terkonfirmasi akan menyerahkan sejumlah nama calon duta besar Republik Indonesia untuk negara-negara sahabat. DPR akan memproses sesuai aturan mekanisme yang berlaku di Komisi 1. Usulan yang disampaikan pemerintah dalam waktu yang secepatnya, karena kita baru masuk dari masa sidang, kita akan segera proses. Pak Dasko, terkait wakil tetap RI di PBB juga saat ini masih kosong. Terakhir itu Arman Nasir 2024. Dari pimpinan DPR, apakah ada mendorong pemerintah untuk segera mengisi wakil tetap RI? Sudah kita sampaikan dan pemerintah juga sudah dalam waktu dekat akan menyampaikan untuk diproses DPR. Demikian. Surat Presiden berisi usulan nama calon duta besar RI untuk negara sahabat termasuk Amerika Serikat telah diterima pimpinan DPR, pemirsa. Baik ya, soal calon-calon dubes di negara-negara sahabat, saya dapat informasi bahwa sudah masuk ke pimpinan DPR nama-namanya. Tapi kami belum tahu persis siapa saja. Ya, kemudian prosedurnya nanti dari pimpinan DPR akan diserahkan ke pimpinan Komisi 1 untuk dilaksanakan semacam fit and proper test, tetapi bukan tes ya, karena kami isinya hanya sifat rapat dengar pendapat, kemudian melakukan pendalaman tentang tupoksi sebagai duta besar di negara yang dituju dan kemudian apa target yang akan dicapai. Kami hanya memberikan semacam rekomendasi penekanan-penekanan apa saja kepada para calon. Atau mungkin kalau calon itu tidak cocok, kami hanya menyarankan pindah tempat, kayak itu saja. Jadi tidak menyatakan lulus dan tidak lulus. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan pemilu nasional dan pemilu daerah dipisahkan. Pilpres dan Pileg DPR DPD digelar terpisah dengan Pilkada dan Pileg DPRD. Jadi nantinya Pileg yang serentak dengan Pilpres hanya untuk memilih anggota DPR dan DPD saja. Kemudian pemilihan anggota DPRD dilakukan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, menurut MK, pemilu serentak Pilpres dan Pileg serta Pilkada yang kemarin ya, ini membuat banyak isu daerah-daerah tenggelam. Masyarakat juga tidak fokus terhadap calon karena terlalu banyak kertas suara yang harus dicoblos. Fenomena ini menurut MK menurunkan kualitas pemilihan umum, pemirsa. Nomor 182 tambahan lembaran negara Republik Indonesia 4 menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang.
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengatakan pemerintah dan DPR harus segera merumuskan RUU Pemilu baru dan aturan yang mengatur perpanjangan masa jabatan kepala daerah dan DPRD. Punya pilihan kalau segala sesuatu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, karena MK itu kan putusnya final and binding ya. Jadi walaupun kadang-kadang pemerintah punya pikiran sendiri bagaimana menyelenggarakan pemilu yang betul-betul adil dan proporsional bagi semua pihak, karena pemerintah yang bekerja di lapangan sebenarnya. Walaupun KPU juga merupakan satu lembaga negara independen, tapi support dari pemerintah sangat mutlak untuk pelaksanaan pemilu yang jurdil itu. Dan sekarang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk membagi pemilu pusat dan daerah. Kami harus ada beban kerja baru lagi ya. Sebelumnya sudah ada putusan bahwa pemilu kita tidak lagi ada threshold. Itu pun pemerintah belum selesai merumuskan undang-undangnya. Sekarang sudah muncul lagi putusan yang baru. Tapi sejauh itu menyangkut beban kerja para penyelenggara di lapangan, petugas KPPS dan lain-lain, yang tadi disarankan oleh Komnas bahwa perlu ada cek kesehatan terhadap para petugas pemilu yang mungkin selama ini kita lalai dalam hal itu, sehingga malumlah kadang-kadang di desa itu mencari petugas KPPS pun nggak mudah juga kan. Kadang-kadang ya siapa ustadz, guru ngaji, ya udah kita angkat aja begitu ya, karena perlu orang yang dikenal di kampung itu, kan tidak mudah merekrut orang di desa itu. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama supaya tidak banyak korban meninggal lagi dalam pemilu seperti yang terjadi tahun yang lalu ya. Tapi partai politik ini, ya sekarang sudah mau tidak mau ya, karena memang itu sudah putusan Mahkamah Konstitusi yang final and binding, dan pemerintah dan DPR harus merumuskan kembali undang-undang pemilu, termasuk sejumlah masalah baru yang timbul, misalnya mengenai anggota DPRD. Kalau kepala daerah barangkali bisa 7 PJ, walaupun dengan PJ yang 2 tahun setengah itu, dan seluruh provinsi dan kabupaten kota jumlahnya banyak sekali dibandingkan dengan PJ-PJ yang lalu itu. Nah, tapi itu mungkin bisa diatasi oleh pemerintah. Tapi bagaimana halnya dengan anggota DPRD? Apakah bisa anggota DPRD itu diperpanjang? Apakah ini tidak against konstitusi sendiri? Karena memang anggota DPRD itu harus pilih oleh rakyat. Atas dasar kuasa apa kita memperpanjang mereka itu untuk 2 atau 2,5 tahun? Apakah dibentuk DPR sementara atau bagaimana? Itu juga masalah-masalah yang masih perlu kita diskusikan supaya kita tidak nabrak konstitusi lah. Dan saya kira Pak Tito akan bisa memikirkan persoalan ini.